wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Siva binti Karyawan. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap mematuhi protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke anak-anak, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia yang pada poin C ya, yaitu terkait kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Yaitu kehidupan pada masa ini dikelompokkan menjadi 3 masa ya anak-anak. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, bercocok tanam. Dan yang ketiga, perundagian. Ciri-ciri yang pertama pada masa ini, nanti silahkan dilihat pada tabel ya di samping. Ciri-ciri yang pertama, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ini sejak Pithecanthropus hingga Homo sapiens dan sangat bergantung dengan alam. Ini pada masa yang awal sendiri ya anak-anak. Pada masa yang kedua, bercocok tanam, ini dimulai pada manusia yang berjenis Homo sapiens, baik itu ras Mongoloid maupun ras Australopithecus. Dan masa perundagian ini tetap sama. Manusia yang berjenis Homo sapiens, baik itu ras Mongoloid maupun ras Australopithecus. Yang kedua, terkait tempat tinggal. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka bertempat tinggal pada 2 jenis. Yang pertama, pada padang rumput dan semak-semak belukar yang dekat dengan sungai. Mengapa dekat dengan sungai? Karena sungai ini untuk tempat persinggahan para hewan. Hewan-hewan seperti rusa, kuda, kijang, dan lain sebagainya. Karena dekat dengan sungai, manusia ini bertempat tinggal di situ untuk berburu hewan seperti itu. Ini yang berburu ya anak-anak. Untuk tempat tinggal goa, ini tidak jauh dengan sumber air atau sungai tadi. Fungsi goa ini untuk mengumpulkan makanan juga, karena di dekat sungai juga banyak tumbuh-tumbuhan. Sedangkan masa bercocok tanam ini sudah manusia sudah mulai tinggal di perkampungan-perkampungan, tetapi masih hidup dengan berkelompok-berkelompok karena untuk menghindari serangan dari manusia lainnya dari daerah lain. Pada masa perundagian, manusia hidup di desa, seperti di pegunungan, dataran rendah, di tepi pantai. Tetapi yang membedakan pada masa perundagian ini, manusia tersebut cenderung sudah memiliki aturan-aturan baru, aturan-aturan yang menegaskan pada kehidupan mereka untuk lebih baik. Selanjutnya, masyarakat perundagian ini memiliki ciri khas, yaitu masyarakatnya sudah termasuk menjadi golongan yang berkelompok-berkelompok, seperti kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok perajin, seperti itu. Pada masa bercocok tanam, ini dengan cara berladang ya anak-anak, dengan cara membuka lahan seperti membakar hutan dan menebang pohon. Jenis tanaman yang ditanam ini seperti ubi, pisang, sukun, dan sejenisnya. Kegiatan buru dan menangkap ikan terus dilakukan pada masa ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, masa ini sudah ditinggalkan dan digantikan dengan masa bersawah. Yang ditanam pada masa bersawah ini seperti padi dan umbi-umbian. Mengumpulkan makanan, manusia ini membuat alat-alat dari batu yang masih kasar, tulang, dan kayu yang disesuaikan dengan keperluannya, seperti kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih, dan sebagainya. Bercocok tanam, manusia ini sudah membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah lebih halus dan membuat gerabah ya anak-anak. Contohnya ini seperti kapak perimbas, kapak lonjong, dan alat-alat dari kayu atau mata panah. Sedangkan pada masa perundagian, manusia ini sudah mengenal dengan pengolahan logam. Terakhir yaitu terkait Islam, ini juga dicirikan beberapa bidang ya anak-anak. Yang pertama bidang politik. Adanya pemerintahan Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam, hingga pemerintahan Hindu-Buddha itu runtuh,
kemudian terbentuklah suatu kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lain sebagainya. Pada ciri yang kedua yaitu bidang sosial. Agama Islam tidak mengenalkan suatu sistem kasta seperti Hindu-Buddha. Dan muncullah nama-nama Arab seperti Muhammad, Rizki, Abdullah, dan lain sebagainya. Pada bidang pendidikan, ini sama juga seperti Hindu-Buddha, yaitu adanya suatu asrama. Dan pada bidang sastra dan bahasa, ini persebaran bahasa Arab lebih luas lagi daripada bahasa Sanskerta. Contohnya pada batu lereng Gresik, hanya hikayat, babat, suluk, dan syair. Dan pada bidang yang terakhir yaitu bidang arsitektur dan seni, ini banyak dijumpai pada kesenian kaligrafi, masjid, dan juga istana. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.